Oke, Kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak-kakak, hari ini kita tatap maya setelah kita kemarin luring, belajar bareng, ketemu, saling kenal. Mungkin dari kegiatan itu selanjutnya kita lebih mengenal lagi ya tentang pembelajaran ini. Oke, Kakak-kakak, sebelum kita mulai pembelajaran tatap maya hari ini, mari kita berdoa. Oke, Kakak-kakak, Kak Nadir, silakan dipimpin doa Kak Nadir. Baik Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kakak-kakak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya kembalikan lagi kepada Kakak Fasil. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Putra. Oke, izin ya Kakak-kakak, saya share screen dulu. Oke, bentar. Gimana Kakak-kakak, udah terlihat? Udah Kak. Oke, udah terlihat. Ini kita Tempatku keluar lagi loh Kak, nggak tampilannya dan hilang lagi Kak. tampilannya kan masih nge-lag mungkin punya Kak itu Kak Ibnu. Ini gimana sekarang? Udah, tapi ada yang lain kelihatan ya? Kalau yang lain kelihatan, punya Kak Ibnu nggak kelihatan, berarti sinyalnya Kak Ibnu yang hilang mungkin. Kak, aku bisanya nyimak ya, soalnya pakai HP. Siap. Oke, yang lain gimana? Kelihatan tapi ya gambarnya ini ya? Kelihatan. Kelihatan, berarti Kak Ibnu bisa reload dulu, nanti masuk lagi. Gitu ya. Oke, hari ini kita membahas tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Apa itu asesmen? Kalau otentik itu yang baku gitu ya. Kalau asesmen di sini pembelajaran. Oke, seperti biasa kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, sudah sering kita sepakati ya. Di sini, halo kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Bentar ya kakak, ada teman kita masuk. Bentar. Oke, selamat bergabung Kak Tanto. Oke, lanjut. Yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi, kakak-kakak, apa sih asesmen otentik itu? Yang tahu tunjuk tangan, silahkan. Oh, Kak Nasib, silahkan Kak Nasib. Maaf Kak, izin ini bukan mau jawab tapi share screen-nya belum nongol tempatku.
Oh, share screen-nya belum nongol. Oh, udah Yang relap lagi. iya, punya saya juga. Maaf Iya, semuanya. tempat saya juga Kak, sama. Sama, iya, maaf Kak. Nah, gimana? Kelihatan? Ya, kelihatan Kak. Oke, silahkan dijawab. Dicari di modul ya kakak, dibaca modulnya. Sebenarnya di sini sebelum kita tatap muka. Oh, di sini Kak Putra. Oke, silahkan Kak Putra. Ya, baik Kak, saya akan menjawab apa itu asesmen otentik. Asesmen otentik itu kalau menurut saya metode penilaian yang menekankan pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks dunia nyata. Itu saja Kak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Kak Saputra. Ya, kita jangan pelit-pelit ya. Ujian itu ya. Kemarin kita pembelajaran itu. Oke, benar kata Kak Putra. Asesmen otentik itu adalah penilaian yang mengajarkan pada anak sesuai dengan kehidupan nyata. Terus nanti kakak-kakak menyusun kerangka ya, kerangka otentik, publiknya seperti apa. Terus di sini lanjut, di sini agenda yang pertama adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri. Yang kedua yaitu presentasi per kelompok. Oh, berarti ini diskusi dulu ya, diskusi kelompok, terus habis itu presentasi, setelah itu refleksi dan pesan kunci. Oke, kita buat kelompok ya kakak-kakak. Di sini ada orang berapa nih? Oh, Kak Heri. Di sini ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Berarti kita buat 2 kelompok. Ya kakak. Nanti refleksi atau review dari pembelajaran asesmen otentik. Ya, silakan nanti searching boleh, buka-buka modulnya, record room, kita buat kelompok, yaitu 2 kelompok, 4, 2 kelompok. Oke, siap. Ada yang 5, ada yang 4, ya. Waktunya berapa kakak kira-kira? 30 menit cukup nggak? Cukup ya kakak ya? 40 menit Kak Zainal. 40. Oke, siap. 40 menit ya. Kita bikin 40. Silakan nanti membuat refleksi review hasil belajar mandiri tentang asesmen otentik. Oke, silakan bergabung. Oh, ini ada Kak Dewi ya. Kak Dewi di sini. Aduh. Kita tambahin Kak Dewi. Bentar. Kak Dewi. Oke, kita ambil Kak Eko. Oke, nih udah 55. Pas. Oke, silakan. Silakan diklik. Oke, silakan diklik masing-masing.
Nah, aku sendirian mah, keluar nih. Oke. Oke, bentar. Oh, loh, kok keluar semua? Nggak tahu tiba-tiba mental. Nah, oke. Kita balikin. Bentar, kakak. Mental semua ya? Loh, nggak tahu. Bentar kakak, kok mental semua? Kak Dewi enggak kok. Ini kakak-kakak ini yang mental. Oke, kita perbaiki ya. Masih rekornya. Loh, Kak Hamam masuk. Kak Dewi komentar Kak Dewi. Yang apa Kak Dewi kesini? Oh ini yang di ini ya? Ini yang Itu di pusat. Masukin Kak punyanya Oh, grup kok tadi. komentar kabeh? Ini yang di pusat apa yang di Yang grup di pusat ini Kak. kelompok? Ini Oh yang di iya, ini pusat yang di awal. pusat ini Kak. Balik kene. Siap. Bentar, Kak. Ada apa dengan sinyal malam ini? Sinyalnya Kak Nadir tadi sama Kak Nasir di bawah ya. Itu kamu ke situ. Tepomennya. Ku buale rene lah. Bentar Kak. Kak Eko tadi di bawah juga ya. Kelompoknya Kak Putra ya. Ya. Jadi Kak Heri, Kak Tanto keluar. Bentar, Kak Tanto, Pak Emar, Ibnu masuk sini, oke. 5 clear, save. Oke, silakan. Eko, Pak Emar, ayo klik. Oke. Ayo Kak Sulasmi pindah, oke. Kak Ibnu, Iya yuk, Kak, pindah itu. Ada nggak punya sampean? ada apa Kak? Gimana Kak? Masuk ke room. Room mana? Mulai kerobok. Ada kok Kak Eko. Enggak timbul Kak. Nih, udah, aduh. Yuk. Tuh, Ada? orang ini. Pak Emar, udah. Masih nggak ada. Mau ikut apa tuh? Tuh. Mana ada Kak? Enggak ada. Oh, kayaknya nggak ada ya. Enggak timbul Kak. Reload dulu. Reload dulu Kak Eko. Keluar dulu gitu ya. Oh, jajal.
Aduh. Ini mana nih si anu Pak Rahmat tadi udah nongol loh. Nggak ada dia. Halo Pak Rahman, bentar ya. Kak Rahman, tak masukin sampean. Pak Rahman ke sini. Set. Oke, diklik Kak Rahman itu. Klik OK.
Halo. Jadi ada Kak Rizky mana? Halo Kak Rizky. Bentar Kak Rizky, kita masukin grupnya, kelompoknya. Oke, silahkan gabung. Oke. Bentar Kak Jari. Silahkan gabung Kak Jari.
Oke, Kakak, sudah kembali kita ke room. Gimana Kakak? Udah kembali semua ya? Izin Kak Zainal, kayaknya Pak Jahri ketinggalan di ruangan 1 lagi. Nggak apa-apa. Tidur paling dia. Nggak apa-apa, nanti pasti kembali. Oh, otomatis kembali ya. Masih Dek, otomatis. Nah, ya. Ketinggalan juga belum deh. Ketinggalan ruang 1 iya. juga belum Mas Heri. Ojo mbok gembok ruangane Hera semetu wong e. Pasti. Loh, mana Bu Dewi mental lagi. Waduh. Nelpon Oke, gimana Kakak? Sudah, Hasilnya. Pak. Tinggal Udah ya. presentasi Enak, cuman apa enak lu? tadi ada yang ditambahin tuh nggak tahu ini Bu Dewi. Tadi baru saya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti Bu Dewi masuk lagi. Kabar nunggu Bu Dewi. Bu Dewi itu dibawain mangga sama Bu Lasmi. Masih masak mungkin. Gimana Pak Jari? Bu Dewi minta dibawain mangga sama Bu Lasmi. Oh. Ya, kamu sudah ada. Mbak Emar mana Mbak Emar? Ada. Ada Pak Emar. Emar, parah. Oke Kakak. Udah ya, udah dibuat. Oh iya, udah ada. Kak Tanto tadi Nggak bisa ada. bangun. Kak Tanto tadi ada lo, kemana sekarang ya? Ada. Masih Ya di Bu dalam. Dewi mati Kak Zainal. Nunggu mungkin. Bentar lagi. Habis pijat. Iya Mas, masalah yang punya saya tuh kan yang habis tak download, dia tuh nggak masuk di downloadan Mas. Terus mau saya screen nggak? Nah, aku yang bikin itu. Ini loh dari tadi nih. Ini nggak jadi loh Mas. Apa ini? Oke, udah ya Kak. Kita presentasi satu-satu. Kok Oke, ini? lanjut. Oh ini, gitu Kak. Kemana nih? Ini Kak, agendanya refleksi. Udah dibuat, sekarang diskusi. Diskusi udah ya, presentasi berarti. Oke. Sekarang siapa duluan yang mau presentasi? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, saya berhenti share screen dulu. Oke, silakan kelompok berapa dulu? Kelompok 2 ya. Tadi Mohon maaf Kak Zainal, nggak nggak bisa saya screen punya saya. Oh ini punya Kak Dewi, alhamdulillah. Saya screen, Kak Dewi yang saya screen. Silakan Kak Dewi. Sabar. Silakan Kak Dewi, saya screen. Kita presentasikan bareng-bareng. Mana tadi Kak Dewi? Kak Heri nggak bisa share screen ya? Bisa Kak Zainal, cuman masalahnya yang apa downloadan itu dia kan udah jadi Word. Gimana Kak Heri?
Nah, itu udah bisa Kak Heri. Oh, Kak Dewi ini yang share screen. Silakan Kak Heri presentasikan. Yuk, biar teman yang Baik, lain. Kak Zainal. Ke bawah lagi Kak Dewi, ke atas. Ke atas nggak kelihatan. Kalau zoom-nya gampang nanti bisa di zoom. Nanti yang penting ke atasin dulu Kak Dewi. Nge-like itu Kak. Ini Kak Zainal Kak. Yang paling atas Kak Dewi. Ini baca dari HP kayak Oh, baik. Oh, Oke, Kak Zainal. Ini Bu Dewi siap. Nge-like itu. ini nggak bisa di. Kak Dewi larinya jangan ke ini, jangan ke share screen-nya, ke Word-nya. Kak Dewi lari ke Word-nya. Word. Bukanya di Word sampean, jangan buka ke anu. Nanti bisa tinggal geser. Coba ntar dulu Kak, coba saya hentikan dulu ya. Kalau enggak kirim ke saya filenya ini. Ada ya? Ada Kak Zainal. Ada di grup kok. Kak Dewi yang terakhir ini ya. Save as dulu. Ah, ini Kak Zainal, bisa nih Kak Zainal. Udah? Udah. Bisa. Oke, mana? Atas lagi. Nah, hop. Nah, gini maksudnya. Yuk. Ini kelompoknya belum diisi ini ya. Oke. Oke, kelompok 1 tadi kan. Kelompok 1 isinya Kak Zahri. Oke. Terima kasih Kak Zainal. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Kak Zainal. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2. Saya sendiri Heri Gunawan, terus rekan saya ada Kak Hamam, ada Kak Dewi, Kak Tanto, Kak Sulasmi, Kak Jahri. Ingin mempresentasikan, terakhir Kak Rahman, ingin mempresentasikan tentang materi pengertian dari asesmen autentik. Jadi yang pertama adalah satu pengertian dari asesmen autentik itu adalah asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Terus yang kedua, sebutkan langkah-langkah atau kerangka asesmen autentik. Yakni jawabannya dari menurut kelompok kami, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dinilai. Maksud dari menentukan tujuan dari pembelajaran itu ialah langkah pertama adalah menerapkan tujuan pembelajaran dan kompetensi spesifik yang ingin dinilai guru dan harus memahami keterampilan pengetahuan serta sikap apa yang diharapkan dan dikuasai siswa. Ini dapat berupa kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, atau penerapan konsep tertentu dalam situasi nyata. Adapun yang kedua, merancang tugas atau autentik yang relevan. Maksudnya dari merancang tersebut adalah setelah menetapkan tujuan, guru perlu merancang tugas atau aktivitas yang mempunyai situasi dunia nyata atau relevan dengan pengalaman sehari-hari. Siswa tersebut harus memungkinkan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari, seperti melalui proyek, eksperimen, studi kasus, atau simulasi. Selanjutnya, menyusun kriteria penilaian dan rubrik. Maksudnya dari menyusun kriteria penilaian rubrik ini, rubrik adalah alat penting dalam asesmen autentik untuk menilai tugas secara objektif. Jadi guru harus menyusun rubrik penilaian yang
menerima kriteria-kriteria tertentu yang akan dinilai seperti kreativitas, ketetapan konsep, keterampilan analisis, dan kualitas akhir produk rubik ini. Membantu guru dan siswa memahami ekspektasi dan standar yang diinginkan. Terus selanjutnya memberikan instruksi yang jelas. Jadi guru harus menerapkan kepada siswa untuk memahami apa yang harus dilakukan. Serta guru perlu memberikan instruksi yang jelas dan detail tentang tugas yang akan dikerjakan. Terus selanjutnya, mendorong siswa untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi. Maksudnya, dalam asesmen autentik ini, siswa sering kali diharapkan untuk melakukan penelitian, mencari sumber informasi, atau mengorganisir data yang diperlukan. Dan guru bisa memandu mereka dalam proses ini agar siswa dapat mengembangkan keterampilan dalam pengumpulan dan analisis informasi. Tolong Kak Dewi ke bawahnya. Selanjutnya ada melaksanakan proses asesmen. Dalam proses pelaksanaan asesmen, guru memantau dan mengamati kinerja siswa selama pengerjaan tugas. Selanjutnya, menilai dengan rubik dan memberi umpan balik konstruktif. Setelah tugas selesai, guru menilai hasil kerja siswa menggunakan rubik yang telah disusun. Pentingnya untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan area yang perlu ditingkatkan agar siswa memahami hasil asesmen secara mendalam. Dan yang terakhir, refleksi dan tindak lanjut. Jadi langkah awal sebagai guru yakni melakukan refleksi baik untuk siswa maupun guru, serta siswa dapat melakukan refleksi atas proses yang telah dilalui. Yang ketiga, adapun beberapa contoh desain autentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, yakni ada proyek perencanaan program kebugaran jasmani. Di situ terbagi menjadi 3. Yang pertama ada deskripsi tugas untuk siswa, terus kompetensi yang dinilai, dan rubik penilaian. Yang kedua ada simulasi pertandingan olahraga dan peran sebagai wasit. Di situ juga ada 3, deskripsi tugas, kompetensi yang dinilai, dan rubik penilaian. Yang ketiga, ada proyek kampanye kesehatan tentang gaya hidup sehat. Itu juga ada 3, Kak Zainal, deskripsi tugas, kompetensi yang dinilai, dan rubik penilaian. Keempat, tugas portofolio kebugaran jasmani. Masih ada 3 juga, di situ ada deskripsi tugas, kompetensi yang dinilai, dan rubik penilaian. 5, simulasi penanganan cedera di lapangan. Sama, di situ juga ada deskripsi tugas, kompetensi yang dinilai, dan rubik penilaian. Bawahnya Kak. Oh habis. Oke, itu saja mungkin Kak Zainal. Ada 5 jadi tempat kami kerangka untuk melakukan pembelajaran autentik. Mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 2. Saya balikan ke Kak Zainal selaku pasir. Oke, terima kasih Kak Heri. Tepuk tangannya buat kelompok 1. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Boleh menanggapi? Silakan atau menambahkan? Nggak apa-apa Kak Nasib, silakan tambahkan kalau memang ada kekurangan dalam presentasi kami. Oke. Silakan Kak Jari. Kak Jari, Kak Zainal. Ya silakan. Jadi ada yang menambahkan Kak Jari kayaknya. Oke, Kak Jari, silakan. Kalau penambahannya sudah tidak ada lagi Pak Jainal. Kak Jainal sudah. Pak, saya pikir sudah lengkap apa yang dijelaskan akhirnya. Oke, siap.
Makasih Pak Jadi. Oke, teman-teman yang lain nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Kelompok 2. Silakan siapa yang mau mempresentasikan atau menampilkan nanti siapa yang berbagi tugas. Kita seperti pembelajaran untuk apa itu? Kehidupan nyata ya, jadi berbagi tugas, kan gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ini Kak Nasib udah membagikan. Silakan. Ini udah dikirim ke grup juga ya Kak Nasib ya. Jadi nanti bisa temen contoh nggak bisa membaca di sini, kurang dekat apa ya, nanti bisa membaca lewat HP. Oke, silakan. Siapa Kak Nasib yang mempresentasikan? Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Oh iya, maaf Kak Zainal. Yuk, kelompok 2 silakan. Kak Nadir, silakan presentasi. Boleh, ayo. Mungkin sinyal yang lain lagi jelek apa? Nanti Kak bisa dijelaskan sama Kak Sony. Kak Nasib ya? Kak Nasib, kayaknya jelek itu sinyalnya mereka. Silakan. Yang lain ya nggak ada itunya sama sekali. Mungkin apa jelek apa gimana? Ya. Yuk. Baik, terima kasih Kak Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dari kelompok 2 kami terdiri dari Kak Nadir, Kak Ibnu, Kak Eko, Kak Emar, dan saya sendiri Kak Nasib. Baik, asesmen otentik adalah metode penilaian yang menekankan pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks dunia nyata. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, asesmen otentik menjadi sangat relevan karena memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kemampuan fisik, kognitif, dan efektif siswa. Selama kegiatan pembelajaran 1 formatif, asesmen otentik dapat dilakukan secara langsung ketika siswa melakukan kegiatan atau latihan tertentu. Misalnya, saat mereka mempraktikkan keterampilan olahraga, seperti dribbling dalam bola basket atau mengikuti kegiatan fisik lainnya. Guru dapat mengamati keterampilan, teknik, serta perilaku siswa dalam situasi nyata. Yang kedua, di akhir pembelajaran sumatif, setelah rangkaian kegiatan atau proyek selesai, asesmen otentik bisa dilakukan untuk menilai keseluruhan kemampuan dan pemahaman siswa. Misalnya, dalam bentuk pertandingan kecil, ujian praktis, atau proyek akhir yang menilai kombinasi keterampilan yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga, selama proses kerja kelompok atau aktivitas kolaboratif. Asesmen otentik dalam PJOK melibatkan observasi terhadap keterampilan sosial dan kerjasama. Ini bisa dilakukan saat siswa bekerja dalam tim atau kelompok selama permainan. Guru dapat menilai bagaimana siswa bekerja sama, berkomunikasi, dan menunjukkan sportivitas. Yang keempat, pada penilaian proyek atau tugas praktik. Penilaian proyek atau tugas praktik juga merupakan bentuk asesmen otentik yang efektif. Contohnya adalah tugas membuat jadwal latihan fisik pribadi atau menyusun menu sehat selama seminggu, yaitu saat siswa menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam kehidupan nyata.
Jadi ini semua adalah bertujuan untuk menilai keterampilan siswa dalam konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi gitu saja Kak yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang... Oke, terima kasih Kak Nasib. Oke, di sini ada yang menambahkan ya, Kak Heri ya? Oke, silakan Kak Heri. Oke, baiklah, terima kasih Kak Zainal. Ada yang ingin saya tambahkan dalam pembelajaran kontekstual dalam kehidupan nyata. Yang harus beberapa kita ketahui bahwasanya pembelajaran di dunia nyata itu ada yang harus kita berpedoman kepada yang pertama adalah langkah dan model tersebut. Yang pertama yakni membagi siswa dalam kelompok kecil heterogen. Terus yang kedua memberikan setiap kelompok satu topik bahasan atau pembelajaran tersebut. Terus yang ketiga mengembangkan hasil diskusi secara kontekstual dengan bahan ajar yang tersedia. Yang keempat mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna. Dan yang keenam, melaksanakan kegiatan inquiry untuk semua topik yang akan diajarkan. Dan yang terakhir, mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui munculnya pertanyaan-pertanyaan dari guru tersebut. Nah, itu ada beberapa langkah. Mungkin itu saja Kak Zainal yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Kak Zainal, saya balikan ke fasilitator. Oke, terima kasih Kak Heri masukannya. Jadi gini kakak-kakak ya. Baik, terima kasih Kak Heri untuk tambahannya. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Ada Kak yang lain? Nggak ada kayaknya ini. Mungkin cukup ya Kak. Cukup sekian dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diakhiri ya Kak ini share screen-nya. Bentar. Kita bahas ya. Iya Kak, siap. Jadi gini Kak. Di sini asesmen otentik atau penilaian otentik ya. Di sini adalah pembelajaran yang jadi ke dunia nyata ya. Pembelajaran yang ke dunia nyata. Jadi pembelajaran yang ke dunia nyata seperti apa sih? Contoh. Jadi nanti kalau contoh gini, permainan bola kaki. Permainan bola kakinya bukan cara menendang ya. Jadi dia menggiring bola dengan berlawanan. Itu kan dunia nyata. Tapi kalau dia cuman menggiring aja, berarti belum ke asesmen otentik. Dia masih dalam pembelajaran. Nah, kenapa dia masuk ke asesmen otentik? Di situ ada sosial. Ya kan? Terus ada apa yang di bawah Kak Nasib tadi? Agak ke bawahin Kak Nasib. Bawahin. Ada sosial, ada kelompok, ya. Terus kalau sosial tadi saling menghargai gitu ya. Jadi sesama teman yang lain kita saling menghargai ini. Nih, yang kelompok, ya kan? Nah, itulah namanya asesmen otentik. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, kakak-kakak. Kalau kita menilai contoh satunya atlet lari, ya, atlet lari. Dan yang satu itu bukan, dia nggak bisa sama sekali lari. Dia punya contoh cedera apa kaki, dia nggak bisa lari. Nah, penilaiannya itu seperti apa, kakak? Ada yang menjawab? Nilai prakteknya ini yang kita bahas ya, bukan nilai pengetahuan, tapi prakteknya dulu. Gimana Kak?
Loh? Ayo, coba prakteknya. Dia mempunyai cedera, dia sama sekali nggak bisa lari. Apa yang dinilai? Kalau yang atletik kan dia pengetahuannya pasti, larinya pasti. Nah, sekarang yang cedera ini gimana? Oke, Kak Nasib, silahkan. Kita Sebelumnya membahas izin bertanya Kak, ini dia dalam kondisi cedera atau dia disabilitas Kak? ya cedera bisa, disabilitas juga bisa. Jadi dia menggunakan contoh dia waktu di praktek itu dia ada di situ. Dia menggunakan kursi roda. Nah, penilaiannya seperti apa? Kalau saya pribadi Kak, kalau semisal dia cedera di kaki dan tidak bisa berlari, itu saya undur atau saya tunda, jadi nanti dia akan mengambil susulan praktek, pengambilan nilai praktek Kak. Tapi kalau untuk disabilitas saya kurang paham karena saya belum menemui Kak. Nah, seperti ini yang kita bahas ya. Jadi gimana sih penilaian itu? Jadi gini Kak, penilaian itu bukan dari dia mampu sepenuhnya terus dia mendapatkan nilai apa ya, sangat bagus lah gitu ya. Kalau namanya atlet itu kan berarti nilainya sangat bagus kan gitu. Terus yang lain kayak contoh disabilitas tadi berarti dia kendala ke. Kalau dia nggak bisa ngelakuin kan. Nah, berarti gini nilainya. Jangan berpatokan pada kemampuan, tapi tingkat keinginan dia gerak. Nah, kita tanya dulu, kamu bisa gerak apa dalam lari ini? Contoh dia menggunakan kursi roda. Kalau dia menggunakan kursi roda, berarti larinya seperti apa? Menggunakan roda. Nah, sekarang disabilitas. Contoh dia apa ya? Disabilitas itu seperti apa Kak Nasib? Contoh. Cacat ya? Cacat dari lahir Kak Jenal. Cacat dari lahir. Kalau cacat dari lahir berarti dia kemungkinan kalau menurut saya dia harus lari ke khusus, sekolahan khusus gitu. Ya enggak? Kalau namanya cacat cuma cacat kaki, berarti kan dia pakai roda, berarti bisa diukur dengan roda. Yang penting yang dinilai adalah keinginan geraknya. Tapi nilainya jangan lebih besar dari yang atlet. Contoh, atlet mendapatkan 100, kok yang menggunakan bantuan kursi roda tadi dia 100 juga. Jangan. Berarti nilainya di bawah 100, contoh 85 boleh. Dia ada tingkat kemampuannya ada enggak, sosialnya bagus enggak. Terus dalam kerja kelompok dia punya inisiatif enggak, kan gitu. Itulah namanya asesmen otentik. Jadi nanti jangan asal-asalan menilai anak-anak dengan asal-asalan. Makanya kita pembelajaran ini gimana anak itu bersosial seperti apa. Nah, kalau ada masalah kita menyelesaikan seperti apa gitu. Ya Kak. Oke. Oh, Kak Nasib, silakan Kak Nasib. Nah, izin bertanya ya Kak. Oke, siap. Semisal dia itu disabilitas, dia pakai kursi roda untuk kita ngambil nilai, untuk keinginan gerak, dia suruh berpacu dengan kursi roda itu dibuat dia seperti lebih cepat gitu Kak, kan mungkin sama aja berlari tuh. Tapi untuk memberi apa ya, biar murid yang lain itu bisa menerima gitu loh Kak, kalau dia pakai kursi roda tapi dibandingkan dengan lari. Solusi untuk ngasih tahu ke teman yang lainnya Kak, takutnya nanti ya ketemu yang kayak gitu kan. Benar. Nah, itu berarti tinggal kita siu
isyaratnya. Isyarat itu kita ngomong yang lebih jelas kepada anak itu. Jadi memberitahu bahwa yang ada kekurangan, dia mau bergerak. Masa yang enggak mau bergerak. Terus masalah nilai itu dari sosialnya dilihat juga. Sosialnya gimana sama temennya, kalau itu berkelompok. Tapi kalau itu mandiri, tingkatnya dikurangin. Jadi contoh kalau pakai kursi roda mungkin tambah lebih cepat ya dia, karena kebantu roda itu nggak ada sama sekali beban dari kaki kan gitu. Mungkin bisa jadi lebih lambat juga sih, tergantung posisi tempat dan kewaspadaan cedera, hati-hati. Contoh kalau memakai kursi roda ya harus yang rata gitu kan, tanah plesternya gitu, jangan tanah yang terlalu Oke, Kak Ibnu, silakan Kak Ibnu. Di sini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jelas saya Kak ya, suara saya Kak? Jelas. Ini kan pengalaman saya Pak Kak ya, yang pernah PKL di disabilitas ya Pak ya, disabil ya. Ya. Nah, ini penanganannya sesuai kekurangannya. Misalkan dia ini pendengaran. Nah, larinya itu pakai kelintingan. Kakaknya misalkan jarak 10 meter. Nah, dia mengikuti ini misalkan yang ini loh Kak, yang pendengaran Kak. Pendengaran nggak bisa. Jadi pakai ini kode tangan. Ya. Jadi aba-aba gitu. Kemudian kalau yang ini penglihatan, tidak bisa melihat, menggunakan kelintingan. Terus yang ini Kak, terus ada lagi yang cacat, misalkan yang menggunakan kursi roda ya Kak ya. Kursi roda itu juga menggunakan ada ini Kak, di garis gitu loh Kak. Jadi mengikuti garis track, ada tracknya gitu. Seperti itu Kak, yang pernah saya alami. Oke. Mungkin cukup itu Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, tepuk tangan buat Kak Ibnu. Makasih Kak Ibnu. Oh, ini Kak Putra ini. Oke, Kak Putra, silakan. Ya Kak Jainal, nah ini kebetulan di sekolah saya itu ada penyandang disabilitas dari kecil. Jadi dia menggunakan kursi roda. Badannya tuh lemes Kak, lemes. Jadi kalau pelajaran PJOK, pasti saya tanya, saya spesialkan, kamu mau di lapangan nggak? Nah, nggak Pak, saya mau di kelas aja. Nah, menurut Kak Jainal, benar nggak langkah saya seperti itu Kak? Jadi kalau di lapangan, dia di kelas aja. Nggak ikut ke lapangan, karena ngeliat kondisi fisik dia, kena sinar matahari aja tidak memungkinkan gitu loh Kak. Tapi giliran di kelas ya bisa gitu loh Kak. Jadi gimana Kak menurut Kak Jainal langkah saya tadi? Makasih Kak. Oke. Kok ini lagi salah. Oke, gini ya, ini Kak Putra nih, ada masalah dia bahwa anak ini nggak bisa sama sekali, badannya lemes, apalagi dia kena sinar matahari. Jadi pembelajarannya dia nggak bisa ke lapangan. Kalau bisa Kak Putra, itu jangan disisihkan anak itu. Jadi gini, pembelajarannya itu kan kita apalagi anak SD ya, anak SD itu dasarnya. Dasar adalah fondasi. Jadi kita buat pembelajaran itu kalau ada aula kita memakai aula, kalau ada halaman kita pakai halaman. Nah, anak itu dikasih tempat teduh. Nah, ini sosial ke anak-anak dulu. Anak-anaknya sosialnya gimana kepada temennya yang menyandang disabilitas tadi. Itu dibawa di pohon teduh. Nah, buat permainan. Nah, anak-anak yang ini harus ikut. Contoh permainannya
melemparkan bola ke ranjang, kasih bolanya kesempatan buat anak itu. Jadi biar anak itu tetap semangat dan apa ya, nanti dia ikut gerak, tangannya nggak cuma diem aja. Nah, seperti itu. Kita modifikasi, kita samakan semua kegiatan itu dengan yang disabilitas tadi. Tapi contoh kayak main bola atau lari, kalau emang dia nggak bisa, ya jangan dipaksakan. Bisa kita, oh nanti lari nak hari ini materinya, jadi kamu di kelas atau di apa depan kelas, kamu lihat teman-temannya lari itu. Jadi nanti dari situ mungkin bisa jadi penyemangat dia. Oh iya, teman-temanku bisa lari, saya harus semangat gitu kan, biar anak itu tumbuh semangatnya. Gitu ya Kak ya. Jadi jangan terlalu disisihkan. Contoh kalau dia disuruh di kelas mungkin emang gimana ya kelihatannya anak itu nggak bakal berkembang, ya cuma diem aja, dia nggak ngelihat temennya melakukan kegiatan apa ya teman-teman saya. Tapi kalau dia melihat mungkin tambah menjadi semangat atau motivasi anak itu. Gitu ya Kak Nadir ya. Jadi diusahakan ya. Oke, siap Kak Jenal, terima kasih masukannya. Oke, sama-sama. Jadi sebenarnya kalau saya sih pembelajarannya kadang di ruangan, kadang-kadang kita ke lapangan. Kayak kemarin saya sama Kak Eri sepakat pembelajaran kebugaran itu di ruangan dan membuat sejenis permainan. Jadi permainannya untuk menggali pengetahuan dari anak-anak peserta didik. Jadi kita udah menjelaskan kebugaran ini tentang push up yang mana yang benar-benar bagus untuk kita, terus sit up seperti apa, nanti dibuat pertanyaan, terus nanti bisa menggandakan poin. Jadi kalau menjawab poinnya 1, tapi kalau dia bisa memasukkan bola ke dalam ranjang itu akan menambahkan poin. Nah nanti dibuat sedikit game. Kalau kemarin Kak Heri yang buat gamenya sama dengan waktu kita pertemuan itu, gamenya tangkap tangan. Nah, jadi anak-anak itu happy, apalagi anak SD pasti happy. Anaknya Pak Heri aja kemarin happy bener, anaknya Kak Heri. Seneng saking asiknya, dia lupa 3 jam kita materi. Jadi, loh Pak habis waktunya. Gitu. Jadi kita modifikasi ya Kak Nadir ya. Jadi biar anak-anak nggak bosen. Pokoknya kreatif lah, pokoknya harusnya kita semakin kreatif. Oke Kak Nasib. Izin bertanya lagi ya Kak. Oke siap. Itu tadi kan untuk anak yang disabilitas. Nah mungkin sekarang lebih ke ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi anak itu dia punya fisik yang normal, tapi mungkin dia lebih ke mentalnya Kak. Kayak dia tuh nggak mau gerak, dia apa-apa tuh diem nggak mau. Menyendiri gitu ya? Ya, kalau kita suruh dia gerak, dia diem, nanti tiba-tiba nangis. Itu saya sering nemuin di beberapa tahun gitu, pasti ketemu Kak. Solusinya gimana ya Kak? Jadi anak itu kalau misalnya nih kita olahraga lagi meloncat, anak itu nggak mau Kak, dia cuma berdiri aja diem, tapi ikut kalau baris ya baris, pemanasan ya ikut di barisan, tapi nggak mau gerak. Gitu Kak. Oke. Kalau ini Kak Ibnu, silakan Kak Ibnu. Iya Kak. Ini pengalaman juga ke anak didik, pernah mengalami seperti yang dialami Kak Nasib. Jadi solusinya itu mengaktifkan anak tersebut. Contohnya suruh mimpin doa, mimpin pemanasan terlebih dahulu. Nanti misalkan game permainan, anak itu yang terlibat untuk memandu. Nanti guru memberikan misalkan pemanasan statis apa dinamis. Nah, kita melakukan anak itu sebagai contoh, nanti
anak-anak yang di depannya mengikuti anak yang melakukan pemanasan, untuk pemanasan, untuk memotivasi untuk biar tidak ini minder ke teman-temannya, mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Ibnu. Bisa ya? Ya, Kak Ibnu tadi benar juga. Jadi membangun mental anak, ya, membangun mental anak. Dan itu butuh pendekatan khusus, dispesialkan. Jadi di tempat kami ada itu Kak Nasib, itu di kelas 9D itu. Itu gitu. Dia mau bergerak dengan kemauannya dia sendiri. Coba, lebih susah kan? Itu. Tapi saya pancing. Kamu bisa nggak ini? Gitu. Wah, langsung dia apa ya? Kalau dibilang normal ya kurang sih sebenarnya. Karena gerakan dia itu pokoknya dengan kemauan dia sendiri malahan. Tapi kita mengarahkan dulu gimana caranya anak itu aktif. Aktifnya yang kalau di olahraga ya aktifnya di bidang contoh materi apa. Jadi kita pancing dulu, kita deketin, spesialin pokoknya lah. Kita deketin, kita sering apa ya? Kalau memberikan isyarat itu mungkin kalau kita di depan, kalau orang normal ya, di depan anak itu di depan kita, mungkin dia tahu kalau orang normal. Tapi kalau yang nggak normal, dia cuma main-mainan terus. Dia cuma main aja. Nah, di situ ada pendekatan khusus, apa ya, isyaratnya yang jelas. Jadi isyaratnya itu nggak ke apa ya, secara bersamaan kalau anak itu. Kita deketin. Setelah kita memberi isyarat yang lain, baru setelah itu memberi isyarat yang anak itu. Terus kemungkinan itu tuh dari teman-teman yang lain karena nggak saling mendukung. Jadi coba dilihat seperti apa. Apakah teman yang lain ini nggak saling mendukung? Kamu bisa kok, ayo coba loncat tali gitu ya. Ayo kamu bisa pasti, loncat aja. Gini loh caranya. Nah, mungkin gitu. Jadi dipancing-pancing. Gitu ya Kak Nasib ya. Jangan langsung apa ya? Ya udah kalau kamu nggak mau gerak ya udah duduk aja. Nah, salah gitu. Iya, Mencoba apalagi. tapi dulu gitu Kak. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa di situ aja. Karena bener-bener dia tuh nggak mau gerak Kak. Begitu, ayo dia nggak mau. Kalau udah ayo nggak apa-apa, kita kasih semangat, dia nggak semangat, justru nangis malah Kak. Nah, tapi dia emang harus di ini berulang-ulang. Alhamdulillah ya 2 tahun itu dia baru mau bergerak Kak. Dari kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu belum mau. Sekarang kelas 3 dia udah mulai mau. Cuma sekarang dia nggak mau kalau individual Kak. Dia harus ada pasangannya baru mau gerak. Ya itu sebuah refleksi ya buat kita berarti. Gimana caranya biar anak ini semua bergerak. Jangan sampai individual. Contoh kayak lari, ayo balapan, nah ini sebelah sini, nah biar semangat gitu kan. Kalau individual kan kita pakai stopwatch. Oh ini nanti siapa yang paling tercepat satu-satu, jangan 2 orang atau 3 orang buat stopwatch-nya pakai satu-satu. Gitu ya Kakak ya. Oke. Silahkan di stop sharing Kak Nasib. Oke, kita lanjut ke materi. Kembali ke remote, kita bahas. Ini tadi udah. Sekarang refleksi dari belajar mandiri. Jadi kita tahu ya tentang asesmen otentik. Oke, sekarang ini. Nah, di sini yang mana Kak di antara gambar ini yang asesmen otentik? Ataukah yang menggiring bola menggunakan kun atau yang berhadapan Kak?
Silakan. Yang mana? Kehidupan nyata. Berarti yang mana, Kak? Yang gambar berhadapan ya, Kak ya? Nah, nih manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Iya kan? Benar nggak? Halo? Kembali. Ya? Nah, ini apa pertanyaan tadi, Kak? Pertanyaan ini, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Yang ini, gambar ini. Mana? Yang mana? Yang A atau yang B? Ini A, ini B. Ini pakai kun, ini enggak. Ini sama orang apa? Teman atau musuh. Ini mengguring bola, membawa bola. Terus ini dihalangi oleh musuh. Yuk, yang mana? Silakan. Ada yang menjawab? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Asesmen otentik itu adalah tadi pembelajaran yang kehidupannya nyata. Berarti yang nyata yang mana? Kalau ini menggiring sendiri, ini nyata nggak? Nyata untuk permainan nggak? Enggak kan? Nah, kalau dia berlawanan berarti nyata. Kan gitu ya? Nah, ini penjelasannya nih. Asesmen sepak bola aktivitas sepak bola. Ini tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag. Nah, yang perlu adalah yang ini, asesmen otentiknya. Oke, bagaimana terlibatan peserta dalam proses asesmen tersebut? Dia berketerlibatan kehidupan nyata, cara bermain yang sungguh-sungguh. Jadi di mana ada pemain dan ada lawan. Membawa bola, merebut bola. Gitu ya. Nah, di sini nih. Ini penjelasan video. Set, nih. Ya, oke. Kelihatan nggak? Enggak ya? Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu merencanakan asesmen otentik aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran? Apa? Mana kok? Kok bilang mana? Ini. Ada rencana asesmen otentik terkait tujuan pelibatan pada mau mencoba menjawab pertanyaan ini. Yuk, siapa yang mau menjawab? Bagaimana Anda merancang asesmen otentik? Gimana? Bagaimana? Berarti dengan cara kalau yang megang bola berarti dia melewati lawan. Ya kan? Kalau yang musuhnya merebutnya, cara merebut bola itu asesmen otentiknya atau penilaian otentik. Kayaknya ngantuk ini ya teman-teman ini. Ya Kak ya. Jadi gitu ya. Nah, di sini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, di sini tujuan adalah tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dengan spesifik
untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Ya, jadi kita harus tahu tujuannya dulu. Habis itu pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diukur. Jadi kita maunya tujuannya seperti apa. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan tersebut. Jadi membuat kriteria. Di sini sangat baik, kurang baik, gitu. Jadi nanti biar menjadi acuan ya. Yang ketiga tadi, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas tugas yang mencerminkan situasi nyata. Jadi kalau kita membuat seperti penugasan di rumah, contoh nih, kebugaran jasmani, berarti dia membuat jadwal. Hari ini aktivitasnya apa? Aktivitas olahraganya. Jadi dibuatlah di situ. Contoh berjalan. Saya berjalan dari dari rumah menuju ke motor. Setelah itu dari motor kita bawa ke sekolahan nyampe depan gerbang berjalan berapa meter gitu. Jadi membuatkan aktivitas kehidupan nyatanya nanti. Terus setelah itu di rumah saya melakukan olahraga, contoh sit up. Dalam satu hari, hari ini hari pertama saya melakukan push up 10 kali. Hari kedua berarti harus naik 3, kasih wawasan. Itu melatih kebugaran jasmani. Itu ya Kak ya. Oke, sekarang rencana rubrik penilaian. Jadi membuat rubriknya. Nanti kakak-kakak silahkan dibaca di LMS, rubriknya seperti apa, ada semua. Terus integrasi keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan anak seperti apa dalam praktek, contoh dipancing kata-kata yang, siapa yang tahu tentang push up? Siapa yang tahu, siapa yang bisa melakukan menggiring bola, gitu ya. Siapa yang bisa merebut bola, kan gitu. Di sini memberi kesempatan untuk kreativitas, jadi kreatif. Nah, push up, contoh push up, yang cewek nggak bisa, ayo siapa yang bisa supaya cewek ini bisa push up-nya benar-benar bisa sempurna. Contoh kakinya dilipat, kakinya dilipat. Tumpuan menggunakan lutut gitu. Di sini lakukan uji coba, jadi mencoba, menguji. Ayo, siapa yang diuji? Ini kita menggunakan waktu dari melakukan sit up. Nanti yang satunya menghitung, yang satunya melakukan. Nanti diuji dalam 30 detik kemampuan sit up-nya berapa gitu ya. Nanti dibandingkan sama temennya. Kenapa kok berbeda? Nah, di situ nanti akan bermuncul ide-ide dari anak-anak itu sendiri. Oke. Ke-8, dapatkan umpan balik dari uji coba asesmen dilaksanakan tadi. Umpan baliknya seperti apa? Bisa ke peserta didik, rekan sejawat, bisa ya. Jadi kalau saya berkolaborasi dengan Kak Heri, itu saya menanyakan gimana ini tadi. Nah, nanti kayaknya asik. Nah, kan ada, berarti besok lagi kita gimana caranya, gitu ya. Terus yang ke-9, revisi dan peningkatan. Jadi dari umpan balik di sini adalah membuat revisi peningkatan. Besoknya mau seperti apa, gitu ya. Terus refleksi.
refleksi, asesmen, evaluasi, pertimbangan apa yang hasil pada yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Jadi merefleksi gimana supaya pembelajaran kita lebih efektif lagi. Nah, jika di dalam kelas kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas, dan tingkat yang tidak sama panjang seperti apa asesmen otentiknya, rubriknya yang dibuat. Jadi rubriknya yang dibuat adalah menyesuaikan peserta didik itu. Jadi kita samakan, kita nggak boleh membanding-bandingkan kepada peserta didik. Kita samakan rubriknya, kita bedain menyesuaikan dengan anak itu. Jadi contoh kayak tadi ya, kalau yang menggunakan disabilitas tapi dia nggak punya kursi roda kayak tadi, dia nggak bisa melakukan, berarti penilaiannya menyesuaikan anak itu, kemampuannya seperti apa dia bisanya. Jangan kita samakan rubriknya dengan peserta didik yang normal. Gitu ya kakak. Oke. Setelah salah satu contoh alternatif. Waduh, nih. Asesmen dari tersebut dapat di dalam LMS. Nih, silakan kakak-kakak nanti dibuka LMS-nya. Ini 2.63 ya. Titik 3. Bisa dibuka di sana, silakan nanti diskusikan bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Di sini petunjuk ya. Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan. Jadi jenjangnya bebas ya, bisa di SMP, bisa di SMA, bisa di SD. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit. Media mengerjakan dibebaskan. Bisa Word, PPT, atau lain, nanti bisa dipresentasikan. Jadi gini Kak, nanti dibuat ya, dibuat rubriknya. Ada kelompoknya tadi saya buat 2 ya. Nanti bisa saya buat 3. Nanti dibaca, ini buat tugas ya, tugas kita. Nanti silakan kita share di grup, bisa dibuat. Selamat berdiskusi. Kalau kita berdiskusi mungkin lama ya, nanti kita diskusikan. Nah, di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Enggak ada ya, Kak? Cukup Kak Zainal. Cukup. Oke. Itu jadi nanti tugasnya saya kirim, bisa diselesaikan ya secara bersamaan. Oke, itu aja kakak-kakak tatap maya hari ini. Terima kasih telah hadir seutuhnya. Kita belajar bareng.
Mudah-mudahan nanti kedepannya kita lebih aktif lagi. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Yaitu, di sini yang masih ada suaranya tadi Kak Heri. Yuk, silakan Kak Heri. Baiklah, terima kasih Kak Zainal. Marilah kawan-kawanku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa pembelajaran yang pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja Kak Zainal, saya balikan ke Fasil. Oke, terima kasih Kak Heri. Oke, kakak-kakak, jangan lupa nanti tugas di LMS ya. Saya selalu mengingatkan, dan di grup saya share itu nanti tugas-tugasnya tolong dilengkapi, mana yang belum dikerjakan silakan dikerjakan. Terus ini Kak, besok kita lakukan tes akhir ya. Di tes akhir itu kita kerjakan dari pukul pagi ditunda sampai jam 12 malam. Jadi kalau kakak nanti nggak bisa mengerjakan, contoh di pagi hari masih mengajar, silakan nanti pada sampai tutupnya sampai jam 12 malam. Jadi kakak bisa mengerjakan semaksimal mungkin, waktunya diatur, waktu tenang itu jam berapa, waktu santai. Jadi nggak kebebanan dan pekerjaan yang lain. Itu ya kakak-kakak, terima kasih, dan ini saya stop sharing dulu. Kau hilang?